Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di Latihan Dasar CPNS tahun 2021 PPSDM Regional Bandung. Kami akan memaparkan mengenai analisis isu global korupsi. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Karya ini diproduksi oleh Jatnika Sari SPD, Brian Widi Utami STRSOS, dan Yang Widya Pahlawan SPD. Let's get started. Korupsi merupakan istilah yang tidak asing di telinga kita semua. Korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, merupakan tindakan setiap orang melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporat yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara. Berikut kami tampilkan grafik modus korupsi di tahun 2020. Dapat dilihat melalui grafik tersebut bahwa kerugian negara terbesar ada pada korupsi di bidang manipulasi saham. Sedangkan secara kuantitas, kasus terbanyak itu berada di bidang penggelapan serta markup. Hasil diskusi kelompok kami memindai isu menggunakan metode pentahelix menghasilkan sebagai berikut. Yang pertama, government atau pemerintah. Kami mengangkat isu mengenai korupsi bantuan sosial COVID-19. Selain Menteri Sosial yang menjabat pada saat itu, turut diperiksa, yaitu 2 orang pejabat Kementerian Sosial yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen. Yang kedua yaitu bisnis. Isu yang kami angkat yaitu korupsi di PT Angkasa Pura II, yaitu sebagai pejabat keuangan menerima uang terima kasih karena telah menunjuk salah satu PT sebagai pengadap proyek bagasi. Uang yang diterima yaitu sebesar 96.700 dolar Singapura. Kemudian, pada bidang pendidikan atau akademi, kami mengangkat isu mengenai korupsi dana BOS yang dilakukan oleh mantan kepala sekolah dan bendahara di Kota Bekasi dengan total dana 397 juta rupiah di tahun 2021. Selain menyebabkan kerugian keuangan negara, tentu korupsi di bidang akademik ini juga memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi muda penerus bangsa. Kemudian pada level masyarakat, yaitu kurangnya kepekaan masyarakat terhadap praktik korupsi di lapangan. Korupsi bukan hanya dilihat dari jumlahnya, walaupun kecil tetapi sama-sama menyebabkan kerugian negara. Kemudian media. Kurangnya media yang membahas secara tuntas dan rinci mengenai kasus korupsi juga menjadi salah satu isu permasalahan yang kami angkat. Terkadang, media menampilkan judul yang clickbait atau menarik orang untuk mengklik berita tersebut. Terkadang judul itu juga memunculkan asumsi lain bagi pembaca atau masyarakat luas. Berikut merupakan hasil diskusi kelompok melalui metode urgency, seriousness, dan growth. Pada poin 5 merupakan poin tertinggi dari keurgensian, keseriusan, maupun dampak dari suatu permasalahan. Sedangkan poin 1 merupakan poin terendah. Berdasarkan hasil tabel tersebut, maka yang memiliki poin tertinggi yaitu isu dari pemerintahan, yaitu korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang akan kami angkat. Selanjutnya, saya akan membahas isu tersebut dianalisis menggunakan analisis Fishbone. Korupsi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, individu, yaitu gaya hidup. Yang kedua, kultur, ingin terlihat kaya. Yang ketiga, aturan, kurang tegasnya hukum korupsi. Yang keempat, organisasi, pengawasan internal kurang maksimal. Itulah beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana bansos oleh Menteri Sosial Juniari yang diangkat sebagai isu. Selanjutnya, kita cari alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini merupakan suatu pendekatan memahami isu kritikal dengan cara menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman threats. Adapun data analisis SWOT dari isu tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kemampuan penyidik KPK yang tidak diragukan lagi dalam operasi tangkap tangan
Yang kedua, adanya dasar aturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Telegram Kapolri sebagai dasar pintu masuk untuk melakukan prioritas penanganan tindak korupsi. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Kurang tegasnya hukum dalam memvonis pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pengawasan internal yang masih kurang diperhatikan pelaksanaannya. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Pengkajian ulang undang-undang korupsi dan sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien. Lalu, pelatihan dan pembinaan pejabat tentang bahaya korupsi. Yang keempat, ancaman atau threats. Pejabat yang melihat dana besar sangat mudah tergiur untuk mengambil keuntungan pribadi dari dana tersebut. Yang kedua, korupsi dapat dilakukan secara masif sehingga mengurangi kekhawatiran pelaku tindak pidana korupsi karena tindakannya dapat tersembunyi dengan baik dan tidak bertanggung jawab seorang diri. Adalah alternatif penyelesaian. Isu yang kami ambil adalah isu korupsi dana bansos. Penyebab terjadinya korupsi tersebut yang pertama adalah kurangnya soft skill. Yang kedua, kurangnya penegakan hukum, dan yang ketiga, kurangnya transparansi keuangan. Alternatif penyelesaiannya sebetulnya ada beberapa cara. Namun di sini kami mengambil lebih kepada penyelesaian untuk soft skill sumber daya manusianya. Alternatif penyelesaiannya yaitu pembaharuan kurikulum pendidikan guna merubah soft skill penerus bangsa. Tahapan-tahapan yang dapat dilakukan untuk alternatif penyelesaiannya yang pertama adalah pemerintah khususnya Dinas Pendidikan memperbaiki atau memperbarui kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill. Kemudian yang kedua, akademisi mengikuti dan melaksanakan kurikulum terbaru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengusaha membantu akademisi untuk mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan soft skill tersebut. Media mempublikasikan informasi-informasi agar dapat tersebar secara merata. Kemudian masyarakat ikut serta mendukung pemerintah dalam upaya memberantas korupsi dimulai dari hal-hal yang terkecil. Kemudian hal yang diharapkan dari alternatif penyelesaian tersebut adalah terbentuknya generasi penerus yang memiliki soft skill yang bagus, yaitu berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian isu tersebut yaitu yang pertama pemerintah, yang kedua akademisi, yang ketiga pengusaha, yang keempat media, dan yang kelima masyarakat. Dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan tabel alternatif penyelesaian isu terkait korupsi dana bansos yang kami peroleh dari beberapa metode yang telah kami bahas sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa saat ini tindak korupsi sudah menjadi hal yang lumrah karena banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya yang pertama adalah faktor individu, faktor lingkungan, dan adanya kesempatan yang merupakan alasan yang membuat korupsi itu dapat terjadi. Nah, dengan meningkatnya kemampuan soft skill sumber daya manusianya seperti berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab, beretika, dan memiliki pemahaman spiritual atau agama diharapkan dapat membuat kesempatan korupsi itu semakin mengecil atau bahkan sampai tidak ada sama sekali.
Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.